Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, MK Ilmu Sosial Dasar. Di sini saya akan membahas makalah yang bertema individu, keluarga, dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karenanya, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan membutuhkan orang lain. Masyarakat merupakan wadah berkumpulnya individu-individu yang hidup secara sosial. Masyarakat terdiri dari saya, Anda, mereka, dan memiliki kehendak dan keinginan hidup bersama. Kita tahu dan menyadari bahwa manusia sebagai individu dan makhluk sosial serta memahami tugas dan kewajibannya dalam setiap tatanan kehidupan berkelompok dan dalam struktur dan sistem sosial yang ada. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Bersosialisasi sangat penting dan menjalin hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Jika tidak adanya individu, maka keluarga dan masyarakat pun tidak akan tercipta. Begitu pula dengan individu, tidak akan bisa berjalan sendiri jika tidak adanya keluarga dan masyarakat. Karena dengan adanya keluarga dan masyarakat, masing-masing individu dapat mengekspresikan segala hal yang berhubungan dengan sosial. Aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek-aspek sosial yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari perhubungan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan maupun hubungan darah. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan yang diakui oleh masyarakat di mana mereka tinggal sebagai suami istri yang sah. Di Indonesia sendiri, keluarga telah diatur dalam berbagai peraturan atau undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 yang mendefinisikan keluarga sebagai keluarga merupakan wahana seorang anak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi kelangsungan hidupnya. Proses terbentuknya keluarga harus melewati tahap-tahap yang harus dilalui oleh orang yang akan membentuk lembaga keluarga. Tentunya tahap-tahap itu harus sesuai dengan karakteristik hukum dan adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap dalam membentuk lembaga keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap prenuptial, yaitu tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum dilangsungnya perkawinan sesuai dengan adat, kebiasaan, tata nilai, dan aturan dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuknya misalnya dapat berupa pelamaran, pertunangan, penentuan hari perkawinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap nuptial stage. Tahap ini merupakan tahap inti dilangsungnya perkawinan yang berupa kesepakatan hidup bersama untuk membina sebuah keluarga sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Yang ketiga, tahap child rearing stage. Tahap ini merupakan proses pemeliharaan anak-anak sebagai tanggung jawab dari sebuah keluarga untuk membesarkan dan mendewasakan anak-anak mereka. Yang keempat, tahap maturity stage. Tahap ini merupakan tahap lanjut di mana anak-anak mereka dari buah perkawinannya sudah melangkah dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan membentuk keluarga mereka yang baru. Selanjutnya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga merujuk pada peran penting yang dimainkan oleh keluarga sebagai unit sosial dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan memfasilitasi perkembangan individu dalam masyarakat. Beberapa fungsi utama keluarga meliputi: yang pertama, fungsi reproduksi, yaitu keluarga adalah tempat di mana reproduksi secara biologis terjadi dan generasi baru berkembang.
Keluarga bertanggung jawab dalam membangun keluarga baru melalui perkawinan, peran sebagai orang tua, dan pengasuhan anak. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Keluarga memiliki peran penting dalam sosialisasi individu ke dalam budaya dan masyarakat. Selama masa kanak-kanak, keluarga mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. Proses sosialisasi ini membentuk kepribadian dan identitas individu tersebut. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Keluarga memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya kepada anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat pembagian tanggung jawab dan hal pendapatan, konsumsi, dan pengaturan keuangan. Keluarga juga memainkan peran penting dalam pengaturan dan pemeliharaan aset keluarga. Yang keempat, fungsi emosional. Keluarga menjadi tempat mendapatkan dukungan emosional dan kenyamanan bagi anggota keluarga. Keluarga menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara anggota keluarga melalui kasih sayang, dukungan, kebersamaan, dan saling menghormati. Fungsi emosional ini membantu menciptakan ikatan keluarga yang kokoh. Yang kelima, fungsi proteksi dan keamanan. Keluarga melindungi anggota-anggotanya dari risiko dan bahaya eksternal. Keluarga bertindak sebagai lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan fisik, emosional, dan psikologis kepada anggota keluarga. Yang keenam, fungsi pembagian peran. Keluarga memiliki peran dalam membagi tanggung jawab dan peran di antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas tertentu yang dapat meliputi peran sebagai orang tua, anak, saudara, atau anggota keluarga yang merawat. Fungsi ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja bagi dinamika internal keluarga serta integrasi individu dalam masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, pengertian masyarakat. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan individu dan saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain, dan hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial yang lebih besar. Masyarakat melibatkan hubungan antara individu-individu yang diatur oleh norma-norma, nilai-nilai, aturan, dan institusi yang diakui serta berkembang seiring waktu. Adapun karakteristik masyarakat yaitu yang pertama, interaksi sosial. Masyarakat ditandai oleh adanya interaksi sosial antara individu-individu yang terlibat, seperti komunikasi, kolaborasi, konflik, atau pertukaran sosial. Yang kedua, norma dan nilai. Masyarakat memiliki norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan anggotanya. Norma adalah aturan sosial yang dianggap penting dalam masyarakat, sedangkan nilai adalah keyakinan dan prinsip yang dihargai secara kolektif oleh anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu struktur sosial. Masyarakat memiliki struktur sosial yang memberikan kerangka bagi hubungan dan peran antara individu. Struktur sosial ini melibatkan institusi, kelompok sosial, hierarki, serta pola interaksi yang terorganisasi. Yang keempat, budaya. Masyarakat mencerminkan keberagaman budaya dan identitas kolektif. Budaya mencakup sistem kepercayaan, nilai-nilai, bahasa, serta praktik-praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kelima yaitu pembagian sumber daya. Masyarakat melibatkan pembagian sumber daya dan peran ekonomi antara anggotanya. Hal ini melibatkan pembagian kekayaan, pekerjaan, dan akses ke layanan dan fasilitas sosial. Selanjutnya yaitu hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat memiliki dinamika yang sering terkait dan berinteraksi satu sama lain. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang hubungan ini. Yang pertama, individu dalam keluarga. Individu adalah unit dasar dari keluarga. Mereka adalah anggota keluarga yang unik dengan identitas dan peran masing-masing. Keluarga memberikan lingkungan pertama bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Di sini, individu
memperoleh nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan dasar yang akan membentuk perilakunya di dalam masyarakat. Keluarga juga memberikan dukungan emosional, sosial, dan materi kepada individu. Ini meliputi kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan bantuan dalam mengatasi tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Yang kedua, yaitu keluarga dalam masyarakat. Keluarga adalah unit pembentuk masyarakat yang lebih besar. Keluarga-keluarga yang ada membentuk jaringan hubungan antara individu-individu di dalam masyarakat. Keluarga juga memainkan peran penting dalam pengembangan sosial dan budaya masyarakat. Misalnya, keluarga mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi budaya kepada anggotanya yang kemudian akan membentuk struktur nilai dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Keluarga secara kolektif juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Selanjutnya yaitu yang ketiga, individu dalam masyarakat. Individu merupakan anggota dari masyarakat yang lebih luas. Mereka berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga dan membentuk hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Masyarakat memberikan individu dengan norma-norma dan aturan yang lebih komprehensif yang mengatur perilaku dan interaksi sosial. Ini melibatkan hal-hal seperti hukum, etika, dan nilai-nilai yang dianut bersama. Individu juga berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat seperti bekerja, berorganisasi, berkontribusi pada pembangunan, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Hal ini memperkuat peran individu dalam menghadapi dan mempengaruhi masyarakat. Aspek individu, keluarga, dan masyarakat adalah aspek-aspek sosial yang tidak bisa dipisahkan, yakni tidak akan pernah ada keluarga dalam masyarakat apabila tidak ada individu. Sementara di pihak lain, untuk mengembangkan eksistensinya sebagai manusia, maka individu membutuhkan keluarga dan masyarakat, yaitu media di mana individu dapat mengekspresikan aspek sosialnya serta menumbuh kembangkan perilakunya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku sosial suatu individu tersebut bergantung dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga sebagai lingkungan pertama seorang individu memiliki peran paling besar dalam pembentukan sikap suatu individu. Sedangkan masyarakat merupakan media sosialisasi seorang individu dalam menyampaikan ekspresinya secara lebih luas, sehingga dapat menjadi tolak ukur apakah sikapnya benar atau salah dalam suatu masyarakat tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yaitu setiap individu, keluarga, dan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hubungan yang dilandasi oleh nilai, norma, dan aturan-aturan di mana komponen tersebut. Individu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu keluarga dan masyarakat yang menjadi latar belakang keberadaannya. Begitupun sebaliknya, individu berusaha mengambil jarak dan memproses dirinya untuk membentuk perilakunya yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang sesuai dengan perilaku yang telah ada pada dirinya. Dan barulah dikatakan sebagai individu jika individu bisa membaur dengan lingkungan sosialnya, yaitu masyarakat, dan manusia sebagai makhluk individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karenanya, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok atau berorganisasi dan membutuhkan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.